Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Handayani, Prodi PGMI 1 dengan NIM 02185018. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dengan mata kuliah pengembangan tematik. Adapun materi yang pertama yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran terpadu suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Adapun deskripsinya yaitu mata kuliah ini membahas tentang pembelajaran tematik sebagai salah satu implementasi pembelajaran terpadu di tingkat satuan pendidikan madrasah ibtidaiyah. Nah, kemudian tujuan pembelajaran tematik yang pertama menyatukan isi kurikulum, yang kedua memperkaya perbendaharaan kata anak, yang ketiga menarik minat anak-anak, yang keempat mampu mengenal konsep secara mudah dan jelas, yang kelima memudahkan anak memusatkan perhatian pada satu tema, yang keenam anak dapat mengembangkan berbagai bidang, yang ketujuh pemahaman terhadap materi lebih mendalam dan berkesan, yang kedelapan belajar terasa bermanfaat dan bermakna, yang kesembilan anak lebih bergairah belajar, dan yang kesepuluh dapat menghemat waktu atau terpadu. Nah, kemudian alasan pembelajaran tematik di MI. Yang pertama, MI atau SD tahap perkembangan kognisi. Yang kedua, pembelajaran yang efektif dan berhasil jika bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, pergantian kurikulum. Dan yang keempat, menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Selanjutnya ada pula landasan filosofis dalam pengembangan tematik. Yang pertama, aliran progresivisme, yang kedua aliran konstruktivisme, dan yang ketiga aliran humanisme. Kemudian materi selanjut yaitu karakteristik pembelajaran tematik. Nah, karakteristik pembelajaran tematik di sini terbagi atas: 1. Adanya efisiensi, 2. Kontekstual, 3. Student centered, yang keempat autentik, yang kelima pemisahan mata pelajaran kabur, yang keenam holistis, ketujuh fleksibel, 8. Hasil pembelajaran dan berkembang sesuai minat dan kebutuhan siswa, 9. Kegiatan belajar sangat relevan dengan kebutuhan siswa, dan yang ke-10 kegiatan belajar lebih bermakna. Nah, adapun rambu-rambu pembelajaran tematik. Yang pertama, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan di sini terdapat sumber tema. Nah, sumber tema di sini terbagi: yang pertama minat siswa, kedua kejadian tak terduga, ketiga orang tua, siswa dan guru, yang keempat materi yang didapatkan, dan yang kelima peristiwa khusus. Nah, selanjutnya langkah-langkah pengembangan tematik. Yang pertama, pahami dan diskusikan tema yang telah dipilih secara komprehensif. Yang kedua, peluang dan realisasi aktivitas dan ide-ide pengembangan tema. Yang ketiga, kaitkan dan satukan kompetensi masing-masing bidang studi dengan tema. Nah, adapun cara menyusun tema. Yang pertama, mengenali bidang studi yang akan dikaitkan. Kedua, mengenali tema. Tiga, lebih dekat dengan kehidupan siswa. Yang keempat, seperti fenomena alam, perayaan, tokoh, hewan, transportasi, dan lain-lainnya. Yang kelima, menyusun rencana pembelajaran. Dan yang keenam, mengenali kompetensi lain yang akan dihubungkan. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan di sini seperti yang terdapat atau tertera dalam bentuk RPP, seperti pembukaan, inti, dan penutup. Nah, selanjutnya tahap evaluasi. Tahap penilaian di sini terbagi atas 2 tahap. Nah, tahap pertama penilaian terhadap proses kegiatan, tahap kedua penilaian hasil kegiatan. Nah, kemudian penilaian terhadap guru. Yang pertama, mengetahui pencapaian indikator, kedua memperoleh umpan balik, ketiga memperoleh gambaran yang jelas, dan yang keempat menjadikan acuan dalam menentukan rencana atau remedial, pengayaan, dan pemantapan. Kemudian materi selanjutnya pengembangan bahan ajar tematik. Adapun sifat bahan ajar, yang pertama bahan ajar dependen, kedua bahan ajar yang ada kaitannya antara yang satu dengan yang lain, yang ketiga bahan ajar independen, yang keempat bahan ajar yang berdiri sendiri. Nah, kemudian panduan pengembangan bahan ajar ada 3 tahap pokok. Yang pertama, analisis kebutuhan bahan ajar, kedua memilih sumber belajar, yang ketiga menyusun peta bahan ajar. Kemudian adapun rancangan materi bahan ajar yang terdapat pada diri sendiri, yaitu ada identitas diri, identitas orang tua, identitas saudara, nama teman, dan nama anggota tubuh.
Kemudian, kriteria jaringan tema. Untuk memilih jaringan tema yang baik harus memperhatikan yang pertama terpadu, kedua simple, ketiga sinkron, yang keempat logis, dan yang kelima mudah dipahami. Bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Nah, ada pun 3 karakteristik bahan ajar cetak. Yang pertama, mampu membelajarkan sendiri para siswa. Yang kedua, bahan ajar cetak bersifat lengkap. Yang ketiga, mampu membelajarkan peserta didik. Nah, kemudian kelebihan dan kelemahan bahan ajar. Kelebihannya yang pertama, salah satu alasan mengapa bahan ajar cetak masih merupakan media utama dalam paket bahan ajar di sekolah-sekolah. Nah, karena sampai saat ini bahan ajar cetak masih merupakan media yang paling mudah diperoleh dan lebih standar dibanding program komputer. Yang kedua, bahan ajar cetak dalam bentuk buku pada umumnya dapat dibaca dan dipelajari di mana saja seperti di sekolah dan di rumah. Selanjutnya, kelemahan bahan ajar cetak. Yang pertama, tidak mampu mempresentasikan gerakan. Kedua, penyajian materi dalam bahan ajar cetak bersifat linear. Yang ketiga, tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan. Yang keempat, diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk membuat bahan ajar cetak yang bagus dan dibutuhkan kemampuan membaca yang kuat dari pembacanya. Jenis-jenis bahan ajar cetak. Yang pertama ada buku. Buku ini sebagai bahan cetak yang dipublikasikan atau khusus ditulis dan dikembangkan untuk keperluan tertentu. Yang kedua, panduan belajar siswa yang sengaja dikembangkan untuk melengkapi buku baku atau buku utama. Yang ketiga, bahan belajar mandiri yang sengaja dikembangkan untuk program pendidikan jarak jauh. Yang keempat, buku kerja guru maupun buku kerja siswa yang sengaja dikembangkan untuk melengkapi program-program audio, video, komputer, dan lain-lainnya. Yang kelima, panduan praktikum. Kemudian perbedaan bahan ajar cetak. Yang pertama ada handout. Handout ini bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Nah, handout ini berfungsi sebagai bahan rujukan, pemberi motivasi, pengingat, pemberi umpan balik, dan menilai hasil belajar. Nah, struktur penyusunan handout ini terdiri dari identitas handout, materi pokok, soal atau latihan, dan sumber bacaan. Yang kedua ada modul. Nah, modul ini adalah satuan program pembelajaran terkecil yang dapat dipelajari oleh siswa secara mandiri. Nah, modul ini berfungsi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa secara maksimal. Yang ketiga, diktat. Diktat adalah satu jenis cara pengemasan materi pembelajaran seperti buku, namun tidak selengkap buku dan digunakan untuk kalangan sendiri. Nah, diktat ini berfungsi untuk membantu proses belajar yang bersifat mandiri dan memungkinkan variasi bentuk cara belajar, serta meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Yang keempat, buku ajar. Buku ajar ini adalah buku yang digunakan baik oleh siswa maupun guru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, buku ajar ini bermuatan nilai-nilai karakter diharapkan memotivasi siswa selama belajar, sehingga pembelajaran akan menarik dan bermakna. Yang kelima, buku teks. Buku teks ini digunakan sebagai sumber dalam mempelajari kembali materi yang telah diajarkan dan mempelajari materi selanjutnya. Nah, fungsi dari buku teks ini adalah sebagai bahan referensi, bahan evaluasi, dan alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum. Yang keenam, LKS. LKS merupakan lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, LKS berfungsi untuk memberikan pengalaman yang konkret bagi siswa, membantu variasi belajar, dan membangkitkan minat belajar siswa. Nah, struktur LKS ini terdiri dari judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, dan informasi pendukung. Dan yang ketujuh ada pamflet. Pamflet ini berbentuk selebaran yang di dalamnya berisi tentang suatu tulisan. Nah, pamflet ini berfungsi sebagai alat penyampaian suatu pesan atau informasi kepada pembaca mengenai sesuatu. Media pembelajaran 3 dimensi. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi penyampaian pesan, sedangkan media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Nah, adapun karakteristik media 3 dimensi. Yang pertama, penggunaannya praktis dan tidak memerlukan banyak proses.
Yang kedua, menyajikan materi secara terpadu dan kata lain mudah untuk dipahami oleh siswa. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam penggunaannya. Yang keempat, penyampaian materi dapat dilakukan secara serentak. Dan yang kelima, mengatasi ruang, waktu, dan indera. Nah, kemudian jenis media 3 dimensi ada 4. Yang pertama model padat, yang kedua model penampang, yang ketiga model kerja, dan yang keempat model susun. Nah, kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari media 3 dimensi. Kelebihannya yang pertama memberikan pengalaman secara langsung, yang kedua penyajiannya secara konkret dan menghindari verbalisme, dan yang ketiga dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya. Selanjutnya, kelemahan media 3 dimensi. Yang pertama, tidak bisa menjangkau secara sasaran dalam jumlah. Yang kedua, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Dan yang ketiga, untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang besar. Bahan ajar video. Video merupakan serangkaian gambar gerak yang disertai suara yang membentuk suatu kesatuan yang dirangkai menjadi alur dengan pesan-pesan di dalamnya untuk ketercapaian tujuan pembelajaran yang disimpan dengan proses penyimpanan pada media pita atau disk. Nah, kemudian manfaat bahan ajar video. Yang pertama, jelas dan menarik. Kedua, proses belajar lebih interaksi. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar. Dan yang kelima, belajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Kemudian, kelebihan dan kekurangan bahan ajar video. Kelebihannya yang pertama, video dapat memberikan pesan yang dapat diterima lebih merata oleh siswa. Yang kedua, video sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Dan yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, lebih realistis dan dapat diulang atau dihentikan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kelemahan media video. Yang pertama, pengadaan media video memerlukan biaya yang sangat mahal dan waktu yang banyak. Yang kedua, pada saat pemutaran video, gambar dan suara akan berjalan terus. Dan yang ketiga, tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang disampaikan melalui media video. Bahan ajar audio. Bahan ajar audio adalah salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik ke peserta didiknya guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Selanjutnya, manfaat bahan ajar audio. Yang pertama, pengajaran musik literari dan kegiatan dokumentasi. Yang kedua, pengajaran berbahasa asing baik secara audio ataupun audio visual. Yang ketiga, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Yang keempat, paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan peserta didik dapat melatih daya tafsirnya dalam suatu bidang studi. Nah, kemudian adapun keterampilan yang dapat dicapai dengan penggunaan media audio. Yang pertama, pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. Yang kedua, mengikuti pengarahan. Yang ketiga, melatih daya analisis. Yang keempat, memilih-milih informasi atau gagasan yang relevan dan informasi yang tidak relevan. Dan yang kelima, merangkum, mengemukakan kembali atau mengingat kembali informasi. Kemudian, keuntungan penggunaan media audio dalam pembelajaran. Yang pertama, tersedia di mana-mana dan mudah digunakan. Yang kedua, tidak mahal. Yang ketiga, bisa direproduksi. Yang keempat, menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran. Yang kelima, menyediakan informasi terbaru. Dan yang keenam, menyediakan akses gratis bagi berkas-berkas audio. Kemudian bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media yang oleh penggunaannya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Nah, kemudian adapun karakteristik program pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, sistematik, kedua jelas dan menarik, yang ketiga mudah digunakan, keempat mudah diperbaiki, dan yang kelima mudah disebarluaskan. Nah, selanjutnya langkah-langkah penyusunan dan pengembangan bahan ajar interaktif. Yang pertama, judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Yang kedua, petunjuk pembelajaran dituliskan secara jelas agar peserta didik mudah mengerjakannya. Yang ketiga, informasi pendukung dijelaskan secara jelas
padat dan menarik dalam bentuk tertulis atau gambar diam maupun gambar yang bergerak. Yang keempat, tugas-tugas ditulis dalam program yang interaktif. Dan yang kelima, penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan pada akhir pembelajaran yang dapat dilihat oleh pendidik melalui komputer. Kemudian, kelebihan dan kekurangan bahan ajar berbasis komputer. Kelebihannya yang pertama, dapat menayangkan informasi dalam bentuk teks dan grafik. Kedua, interaktif dengan peserta didik. Yang ketiga, dapat mengelola laporan atau respon peserta didik. Yang keempat, dapat dihubungkan dengan video untuk mengawasi kegiatan belajar peserta didik. Selanjutnya, kekurangannya yang pertama, memerlukan komputer dan pengetahuan program. Yang kedua, membutuhkan hardware untuk proses pengembangan dan penggunaannya. Yang ketiga, resolusi untuk image grafik. Yang keempat, sangat terbatas pada sistem mikroprosesor. Dan yang kelima, hanya efektif jika digunakan untuk beberapa orang dalam kurun waktu tertentu. Baiklah, itulah tadi beberapa materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.